Baik, sebelumnya saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fendi, Gista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Iya, mana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah Pak sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah ya. Sama-sama nih kita ketemu lagi nih di kelas ini. Eh, kalau kemarin kelasnya kan digabung ya, ada TI, ada SI ya. Tapi kalau yang sekarang ini hanya khusus untuk informatika saja ya. Kayaknya ini memang apa eh, ininya kita deh, Pak. Apa sih yang fokusnya Penjurusan. kita deh, Pak, kayaknya. Jadi Hmm. kayaknya cuman prodi IF-nya aja nih. Hmm. Programnya berarti cuma tinggal berdua doang, no? Iya, Pak, betul. Kalau di itu absensinya ada 4 orang sih, tapi yang dua nggak, kemarin juga nggak ada. Iya. Hmm. Mau jadi kelas privat aja nih ya. Spotify semua. Susah. Iya nih, Pak Bu. Ya udah kalau gitu ini kan kita kan lanjutan sebenarnya nih mata kuliahnya nih nyambung sama mata kuliah yang sebelumnya tuh. Kita kan kemarin juga pakai mobil aplikasi kan, sekarang mobil gamenya. Kita masih pakai bahasa pemrograman yang sama ya, pakai Dart, frameworknya Flutter. Terus dari situ aja kita kembangin ya. Kemarin waktu ujian ya kemarin banyak yang terlambat atau apa belum selesai error segala macam jadi pelajaran juga ya di materi apa di mata kuliah saya sebenarnya simpel saya bilang effort apapun yang kalian dapat di upload saja dikasih tahu pas masih error di sini segala macam jadi saya masih bisa ngenilai kemarin tuh banyak teman-teman kalian yang karena error terus nggak upload akhirnya nggak dapat nilai kan kalau saya sudah minta di grup tolong segera diupload nggak diupload juga bahkan ada yang upload pas sudah 3 minggu baru ngupload saya bilang nilai udah diserahin lama terus saya nggak bisa merubah nilai kan kalau udah kayak gitu. Nah, itu juga jadi apa, jadi pelajaran juga sih sebenarnya kalau kalian nanti juga di dosen-dosen yang lain sebenarnya dosen tuh kan pengennya kan ada nilai yang bisa diberikan jadi nggak sampai mahasiswa tuh gagal karena misalnya kurang komponennya. Minimal bisa dapat C, B gitu ya, jangan sampai dapat nol kalau nol kan E ya otomatis. Itu juga jadi perhatian sih sebenarnya yang evaluasi yang kemarin. Kemarin Gista hampir aja ya kemarin dia. Sampai saya kejar ke grup. Iya Pak, maaf Pak. Sekarang insya Allah lah maksimal. Sebenarnya saya paham karena kalian juga kan bekerja, jadi nggak full juga waktunya gitu. Jadi ya sebenarnya kita saling mengerti aja. Kalau ada kesulitan-kesulitan yang penting materinya tersampaikan, kalian ngikutin. Walaupun nggak paham hari ini, mas pahamnya baru cuma 20%, 30% itu nggak masalah. Nanti dengan berjalannya waktu begitu kalian nanti sudah keteter biasanya ya waktu mau proyek akhir, skripsi gitu, baru di review ulang, kalian belajar maksimal, waktunya full, fokus, biasanya sih bisa. Pengalaman saya juga gitu waktu jadi mahasiswa, semua pelajaran kita terima tuh berapa mata kuliah kalian. Di satu semester ini bisa 5 atau 6 mata kuliah bareng-bareng dipelajarin. Kepala gimana nggak mumet gitu ya. Belum lagi kerjaan kantor, belum masalah keluarga, banyak sekali yang harus dipikirin gitu ya. Yang minimal ngikutin, coba gitu ya. Walaupun hasilnya nggak maksimal, nggak masalah gitu ya. Nanti biasanya berjalan dengan waktu, begitu nanti waktunya memang harus skripsi, fokus dengan satu bahasa program misalnya, atau satu kasus, dengan sendirinya akan mahir yang lain yang tadinya nggak ngerti, bisa ngerti semua. Tapi syaratnya harus ngikutin, minimal baca, walaupun nggak ngerti nggak apa-apa, disimpan aja. Ada tugas jadi kerjain walaupun nggak selesai gitu ya. Jadi ngikutin setiap proses walaupun hasilnya nggak maksimal. Nanti berjalan waktu setelah mau dia tadi ya proyek akhir, skripsi, bisa nge-review ulang dan cepat gitu. Tapi kalau sama sekali meninggalkan, nggak mengerjakan, nggak baca, nanti waktu skripsi proyek akhirnya yang keteteran habis-habisan, banyak yang gagal di sana biasanya. Karena udah stres banget kan ya, karena di ujung kan sudah harus menampilkan hasil. Nah, kalau di waktu perkuliahannya tidak ngikutin, pasti nge-reviewnya capek banget, harus baca ulang, ini lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya dari awal sudah ngikutin walaupun tidak paham, nanti begitu waktunya, nanti bisa ngerti dengan sendirinya sih, pengalaman saya gitu. Oke, ini ada grupnya ya, kita ini nggak berdua, masuk grup ini aja, nanti bikin grup yang baru ya, jangan jangan nyampur sama grup yang kemarin yang lama, ke Telegram, biasa. Oh, oke oke Pak. Heeh.
Ini kan udah semester 6 ya, berarti tinggal semester 7, 1 semester ke depan lagi, lalu semester 8 biasanya rata-rata sudah buat skripsi itu ya. Ya, saya harap sih dari materi yang saya berikan di materi mobile ini, ada yang bikin buat skripsi gitu dari awal. Jadi nggak berat. Oh, dari sekarang udah nyicil, idenya mau apa, tinggal diterusin. Jadi disimpan nanti tinggal diterusin. Jadi nggak buat dari nol lagi. Scratch itu kan berat ya, dari nol lama. Rata-rata di skripsi itu beratnya waktu implementasi, bikin aplikasinya, bikin programnya. Itu yang lama daripada nulisnya ya. Karena di jurusan kalian itu dua kan dinilai, dari teori sama hasil eh, aplikasi yang dibuatnya. Nah, biasanya mahasiswa tuh banyak mentok di aplikasi. Kalau nulis biasanya cepat, nggak terlalu banyak sih kalau di penelitian-penelitian eksperimen. Kalau kalian maksudnya eksperimen nanti kebanyakan ya buat sesuatu, itu biasanya tulisannya tipis, nggak terlalu tebal-tebal ya. Kalau di jurusan-jurusan kayak ekonomi, jurusan apa hukum segala macam itu bisa 100 lebih halaman ya. Ya ada 150, 200 halaman, bahkan ada 250 halaman gitu ya tebalnya. Tapi kalau di penelitian-penelitian eksperimen itu biasanya cuma, kalau saya kemarin itu cuma 60 halaman, 70 halaman itu udah selesai. Itu kan udah dipotong daftar isi, daftar ini gitu ya. Jadi sedikit tipis. Nah, kebanyakan nanti di aplikasi programnya yang banyak. Jadi nilai programnya itu tinggi biasanya. Nah, itu jadi perhatian juga sih, dari sekarang punya gambaran bahwa kalau sudah punya aplikasi yang bisa diteruskan nantinya di skripsi, itu lebih cepat gitu ya. Karena energinya waktu bikin aplikasi itu lumayan ya. Ya, kalau begadang-begadang nggak tidur itu udah biasa. Nah, kalau dari sekarang sudah punya ide, sudah punya bikin walaupun baru 10%-nya atau 20%-nya tinggal nerusin, itu lebih mudah. Itu sih sedikit apa ya gambaran ya ke depannya. Oke, kita kuliah Kamis ya. Jamnya jam 5 sampai jam 7. Nah, ini di tagline apa pertemuan ini udah saya buat sesi 1, 2 sampai 10 ya. Nanti ada tambahan 15, apa sesi 16, yang 16 itu UAS. Di sesi 8 kita sampai UTS. Nah, di sesi 1 itu 2 Maret ini online. Lalu 9 Maretnya offline. Karena ada kewajiban, mungkin kalian sudah diinfokan, eh, untuk offline-nya itu minimal 7 kali di semester ini. Saya dapat info seperti itu di pengumuman akademik ya. Jadi offline-nya diselang-seling dari ini. Selang-seling ya Pak? Online, offline, online, offline. Jadi diganjil sesi 1, 3, 5, 7 kita online. Di genapnya 2, 4, 4, berapa? 2, 4, 6 kita offline. Nah, sesi 8 karena UTS kita online aja, nggak bisa offline. Biar bisa fokus di rumah kerjainnya. Nanti 9 karena ganjil online lagi, baru 10 nanti offline. Ya mungkin kayak kemarin ya, kalau yang bisa datang, kalau yang enggak ya nggak apa-apa. Tapi saya punya kewajiban harus datang ke kampus setiap apa selang-seling gitu. Saya harus selang-seling aja ya, biar enak. Oke, Oke, Pak. itu sekilas ya untuk kuliahnya sama. Lalu untuk absen biasa pakai di sini kehadiran absen ya. Eh, pakai aplikasi tinggal diklik biasa absennya. Ini untuk memudahkan saya sekali untuk ngisi nilai nanti. Jadi kalau dari sini kehadiran itu gampang gitu, nggak usah ngabsen satu-satu. Terus di Zoom meeting tadi materinya. Jadi di pertemuan 1 ini pengenalan materi dari perkuliahan. Jadi tujuannya di sini oke, ini nilai ya, nilainya yang perlu apa, diperhatikan. Kehadiran itu ada 15%, tugas praktek 30%. Jadi gede ini ternyata tugasan praktek. Jadi nanti setiap beberapa sesi gitu, nanti ada praktek atau tugas yang dikerjakan. Nah, tugas kerjaan ini kemarin-kemarin evaluasi saya karena perorangan banyak yang nggak ngerjain. Jadi per kelompok aja ya. Jadi dari awal udah bikin kelompok sampai nanti
UTS dan UASnya gitu ya. Jadi lebih mudah. Jadi nggak bisa ngandelin teman lah gitu, bisa bantu gitu, nggak harus sendiri mikirin. Kemarin tuh banyak yang terkendala ternyata waktu tugas mandiri, banyak yang tertinggal. Ini kalau kelas ini cuma berdua berarti timnya berdua ya, Wendy sama Gista ya berarti. Oke, Pak. Nanti kalau ada teman lagi mungkin bisa nambah kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti di kelas pagi ada sih, kelas pagi itu saya kasih 3 orang per kelompok. Kelas Kayak pagi ada berapa orang, Pak, semuanya? ada 12 di absennya ya, cuman nggak tahu yang aktifnya berapa. Biasa kalian itu kan aja juga bingung di antara absen atau enggak. Kemarin itu juga di kelas yang sebelumnya saya juga bingung tuh, ada mahasiswa yang nggak pernah muncul tiba-tiba waktu UTS ada, waktu UAS ada gitu kan. Saya juga bingung gimana ini cara ngitungnya gitu. Di kehadiran penting jadi 12%. Beli jok, Pak, itu mah, beli kursi. Heeh. Ada gitu cuma dan hadirnya di akhir-akhir doang gitu. Jadi kemarin-kemarin nggak tahu gimana cara kalian kuliah, saya juga bingung ya. Padahal kan enak cuma online doang, absen di saya mah nggak harus dipanggil satu-satu. Klik-klik absen hadir gitu. Karena nilai kehadirannya tinggi ini 15%. Tugas praktek kerjakan sebisanya gitu ya, kasih info Pak error di sini, kendala di sini, nanti kan divideokan biasa biar enak. Lalu 25% ujian tengah semester UTS-nya, 30%-nya ujian akhir. Ya walaupun bekerja, ya karena kalian udah ngabisin waktu ya, di sekarang udah ngabisin waktu udah semester berapa, 6 segala macam. Jangan tanggung gitu ya. Ya ikutin aja apa adanya, walaupun nilainya nggak maksimal, ya maklum namanya orang kerja. Saya juga pernah ngalamin ya, kuliah sambil kerja itu lumayan. Jadi ikutin aja walaupun gagal. Saya bilang gagal ya, karena saya pernah gagal dulu. Ngambil kelas malam, nggak sempat, namanya capek, ngantuk gitu kan, ngerjain tugas keteteran gitu. Sampai ada satu mata kuliah saya 2 kali ngambil gitu ya. Nilai pertama itu D, nilai keduanya C. Nggak harus semuanya dapat A gitu ya. Ya tapi ya kita coba gitu kan, jangan sampai nggak sama sekali lulus. Saran saya sih gitu. Jadi, ya itu dimaklumin namanya orang kerja, nggak akan maksimal seperti anak reguler yang full waktunya gitu dalam ngerjainnya. Tapi minimal ngikutin. Oke, ini jadi patokan. Terus mahasiswa dapat mengikuti kuliah 2 minggu setiap sesi. Jadi absennya saya kasih waktu 2 minggu ya, walaupun di aturan per hari kan bisa 2 minggu. Lupa absen ini besok masih bisa, masih 2 minggu lagi masih bisa gitu ya. Jangan sampai sama sekali nggak absen. 3 sesi berturut-turut tidak aktif, maka otomatis diaktifkan dari kelas. Jadi kalau benar-benar alpa gitu nggak tanpa keterangan 3 kali, berarti udah nggak niat kuliah gitu kan. Saya bilang berarti 6 minggu ngilang gitu kan. 6 minggu 1 bulan lebih ya, 1 bulan setengah yang hilang itu. Saya bilang udah nggak niat kuliah nih. Jadi saya bilang saya kasih gini aja sama di kelas pagi juga, udah nilainya di E kan saja gitu, sama sekali nggak ada izin, nggak ada itu gitu kan. Kita ada grup segala macam kan, bisa minta kalau ada keringanan. Oke, pemberian nilai 0 sanksi akademik bagi yang plagiat gitu ya. Ini biasa kalau aturan standar ya. Tapi kalau kalian kan tim kelompok nih, makanya nggak ada istilah plagiat nih, bisa bareng-bareng kerjanya. Oke, ruang lingkupnya ini kita buat game mobil. Game mobile ini kita belajar dari penulisan kode gitu ya, sampai buat arsitektur gamenya nanti. Jadi kita buat kecil-kecilan bagaimana buat tahapan-tahapan pembuatan gamenya. Yang bahasa pemrograman yang kita gunakan masih sama, Dart dan framework Flutter. Jadi materi ini materi lanjut. Jadi kalau yang sudah kemarin belajar tinggal lanjutin ya. Kita udah belajar yang kemarin. Nggak jauh beda sama yang kemarin. Bahasa programannya, kompilnya sama. Nah kalau ada kendala komputer nggak jalan di rumah atau laptopnya nggak memadai speknya gitu ya kan, bisa ke kampus. Coba di kampus aja ngerjainnya. Kita ada kelas offline-nya. Nah, targetnya kita nanti bikin game-nya itu yang 2 dimensi ya, yang 2D ya, yang ringan. Yang penting jalan di Android ya. Ini masih dasar banget. Yang pakai yang 2D, jadi game-game normal.
Nah, targetnya sih kalau di akhir UAS itu saya pengen kalian punya project dari awal sudah bikin game-game untuk edukasi game, misalnya game-game untuk anak TK, misalnya nyari apa, misalnya ada gambar kucing, lalu buntutnya saya potong, lalu situ ada buntut macan, buntut ayam, buntut apa, dia suruh pilih mana buntut yang cocok gitu. Itu ya klik di sama gitu. Atau kalau nggak ada pakai game suara, muncul suara gajah misalnya, terus cari nama binatang yang mana gitu. Nanti muncul gambar videonya, gajah yang di hutan misalnya segala macam. Nah kayak gitu. Jadi edukasi untuk anak-anak mengenal binatang, suara binatang, atau bentuk tubuh binatang. Itu salah satu game-game sederhana tapi edukatif gitu ya, bagus. Atau punya ide yang lain, silakan. Yang jelas kita fokusnya di game-game edukasi aja. Jadi game itu banyak manfaatnya lah, dipakai untuk anak-anak yang berjam-jam nonton main game itu malah pinter gitu. Tapi kalau game-game yang kayak apa, kartun-kartun itu malah dia ngabisin energinya tapi nggak ada hasilnya gitu. Nah itu kita coba pakai game edukasi yang kita kembangkan. Nah hasil akhirnya kalau bisa gamenya itu unik, nanti kita bisa jadikan jurnal, kita publikasi bahwa kita bisa menemukan teknik baru misalnya untuk game-game edukasi yang mendidik. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum, Pak. Oke, nanti tugas prakteknya, ini saya belum apa, masih saya hide ya. Nanti nge-review program DAT dengan framework Flutter, per kelompok maksimal 3 orang, kali berarti berdua, nanti ada tugas. Nge-review, saya kasih skrip-skrip kayak kemarin, kalian jalankan, nanti munculkan videonya. Skrip-skrip game-game sederhana yang bisa dicoba. Ini mungkin besok malam lah ya, sudah mulai ada apa tugasnya. Tugasnya sama 2 minggu, kayak kemarin. Oke, ada yang ditanyakan lagi untuk perkuliahannya? Berarti itu tugasnya bentuknya video gitu ya, Pak? Kita nge-review gitu. Iya, nanti ada skrip, biasanya skrip yang saya kasih kayak kemarin, misalnya skrip-skrip buat aplikasi, nanti kalian coba aplikasinya, skripnya dijalanin, udah dijalanin, kalian run, kalian apa video, ini hasilnya sudah jalan gitu ya. Nanti saya akan minta ada tambahan perubahan, misalnya dirubah, misalnya warnanya dari warna biru menjadi warna merah, nah, rubah, ini hasilnya yang dirubah apa, skripnya ini, dah gitu. Oh, oke. Oke, Pak. Di-upload di situ ya, Pak? Iya, linknya biasa pakai link apa? Link Siap. Google Drive. Kalian kasih linknya aja, ntar saya lihat di link. Oke, Pak. Tapi besok malam kali ya, baru skripnya lagi saya siapin Oke. eh, apa modulnya untuk khusus untuk praktek. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertemuan hari ini cukup dulu. Eh, Nanti masuk ke grup ya, jangan lupa ke grup WA-nya, biar nanti kalau ada grup apa WA, grup Telegram nanti Iya, Pak. tinggal. Oke, Pak. Meluncur. Oke. Terima kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, sama-sama.